Pemirsa, kembali bersama THS Channel. Anggota DPRD Kabupaten Bandung fraksi Nasdem Dapil 6 Tony Permana SH melaksanakan kegiatan reses masa sidang 2 tahun 2026. Acara ini diselenggarakan di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 24 Februari 2026. Reses ini diikuti oleh ratusan masyarakat Dapil 6, di mana mereka menyambut sangat antusias mengikuti dan menghadiri reses tersebut. Selain itu, para peserta juga menyampaikan beberapa aspirasi atau usulan berbagai hal, salah satunya aspirasi tentang perencanaan pembangunan di wilayah Dapil 6. Reses ini merupakan masa istirahat anggota dewan dari persidangan yang dipergunakan untuk menemui konstituennya di dapilnya masing-masing, sekaligus menampung berbagai aspirasi masyarakat. Sesuai kegiatan reses masa sidang 2 tahun 2026, anggota DPRD Kabupaten Bandung fraksi Nasdem, Tony Permana SH dalam sambutannya beliau mengucapkan, dalam kegiatan reses tersebut, disampaikannya terkait kondisi keuangan daerah yang memang sejak akhir tahun lalu. Kebijakan itu muncul dan akhirnya menjadi kebijakan keuangan 2026, di mana Kabupaten Bandung terjadi rasionalisasi penurunan angka TKD yang kurang lebih 1 triliun rupiah. Hal tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bandung dan DPRD. Artinya bagaimana Pemkab Bandung, Eksekutif dan DPRD harus secara bijak merasionalisasi rencana-rencana pembangunan yang sudah disiapkan sebelumnya, di mana hampir rata-rata 30% di semua SKPD termasuk kecamatan dan desa-desa mengalami pengurangan sekitar 30%, ujarnya. Masih menurut Tony Permana SH yang selaku anggota DPRD Kabupaten Bandung, selain itu, saya juga sampaikan terkait program-program yang bisa kami serap melalui pokok-pokok pokir DPRD. Ia menjelaskan bahwa pengajuan pokir merupakan hak anggota DPRD dan telah menetapkan prioritas kecamatan yang akan mendapatkan alokasi pokir untuk tahun ini dan tahun ke depannya. Saya mengarahkan agar kegiatan fisik yang seharusnya menjadi tanggung jawab dinas terkait juga diimbangi dengan prioritas pembangunan ekonomi keluarga melalui program kelompok usaha bersama atau KUBEPUNG. Mudah-mudahan program ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, bahkan jika tidak banyak, minimal puluhan orang dapat menjadi lebih berdaya setiap tahunnya. Selain itu, kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Rutilahu juga akan saya rekomendasikan hingga tahun depan, ujarnya. Harapan ke depannya, TKD yang telah dirasionalisasi dapat dikembalikan, sebab sesuai kebijakan pusat, jika Pemkab Bandung mampu melaksanakan kegiatan pembangunan sebesar 25% pada triwulan pertama, maka sebagian anggaran akan dikembalikan oleh pemerintah pusat. Semoga komitmen dari pemerintah pusat dapat terrealisasikan dengan baik. Pungkasnya, kegiatan reses masa sidang 2 tahun 2026, anggota DPRD Kabupaten Bandung fraksi Nasdem, Tony Permana SH diawali dengan acara pembukaan, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, sambutan-sambutan, tanya-jawab, dan diakhiri dengan doa dan sesi foto bersama. Akan dipertanyakannya gini Pak, berurusan dengan kube beras itu Pak, nanti kalau misalkan udah saatnya turun, ke kelompok langsung apa ke melalui desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satos-atosnya sejak 2026 itu kelompok napi barang 30 warga daya ada dapat tenaga desa itu serah terima dinsos dengan pemerintah kecamatan dan langsung disalurkan ke pihak kelompok. Tadi saya sampaikan terkait situasi dan kondisi keuangan daerah kita ya, yang memang sejak akhir tahun lalu kebijakan itu muncul dan akhirnya menjadi kebijakan keuangan 2026 di mana Kabupaten Bandung mendapat terjadi rasionalisasi penurunan angka TKD yang kurang lebih 1 triliun. Itu memang jadi persoalan tersendiri sebetulnya bagi pemerintah Kabupaten Bandung dan juga termasuk di dalamnya DPRD. Artinya bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung, eksekutif dan DPRD harus secara bijak merasionalisasi rencana-rencana pembangunan yang sudah disiapkan sebelumnya. Artinya bagaimana itu hampir kan kurang lebih 30% rata-rata di semua SKPD, termasuk konsekuensinya ke mana, ke kecamatan, juga di desa-desa itu kurang lebih 30%
pengurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tadi sampaikan terkait program-program yang bisa kami serap melalui program aspirasi, tentunya melalui pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD, karena itu kan juga melekat ya hak pengajuan pokir bagi anggota DPRD. Tadi juga saya sampaikan bagaimana di tiap kecamatan mau tidak mau saya harus bagi gitu dari hak pokir saya yang ada, walaupun itu ada prioritas lah, tahun ini kecamatan mana, tahun depan untuk kecamatan mana gitu, itu saya prioritaskan. Dan saya arahkan memang program pokir ini selain fisik, kegiatan fisik yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dinas terkait, sebetulnya juga kita prioritaskan untuk pembangunan ekonomi keluarga melalui program KUBE, kelompok usaha bersama. Mudah-mudahan itu yang bisa meningkatkan, walaupun tidak banyak, tapi minimal dari tiap tahun ada puluhan orang lah yang mampu berdaya dari kegiatan dari program KUBE. Sama juga kegiatan perbaikan rumah melalui Brutilahu. Setidaknya 20-30 rumah khusus saya bisa merekomendasi. Itu barangkali. Ya, harapannya ke depan sih sebenarnya bagaimana TKD itu dikembalikan lagi. Nah, walaupun ini kan sudah mulai ada kebijakan di pusat. Kalau seandainya pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bandung mampu melaksanakan dalam triwulan pertama kegiatan itu kurang lebih 25%, maka sebagian akan dikembalikan oleh pemerintah pusat. Ya, mudah-mudahan komitmen pemerintah pusat itu benar gitu kan nanti. Karena ini makanya ini pembangunan program di bulan Januari, Februari, Maret ini mau kita kebut untuk ngejar 25% terlaksana kegiatan program itu, biar bisa nagih ke pemerintah pusat. Pengembalian TKD, sebagian TKD ya, sebagian. Terima kasih.